Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Pujia. Nah, di video kali ini teman-teman, kita lagi berada di Kota Banjar Patroman ya, Jawa Barat. Nah, dan di belakang ini itu ada Terowongan Philip ya, yang terkenal dengan sebutan Terowongan Philip. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan explore dan tanya-tanya juga ke narasumber yang udah pernah tinggal di maksudnya udah tinggal lama di sekitaran Terowongan Philip ini gitu. Nah, untuk Terowongan Philip sendiri itu gimana ceritanya? Terowongan Philip ini yaitu salah satu terowongan ya, yang fungsinya sebagai rel kereta api, difungsikan sebagai jalur kereta api dari Banjar menuju Pangandaran. Namun rel kereta api ini sudah tidak aktif lagi, tetapi menyisakan beberapa terowongan. Ada terowongan Philip, ada terowongan Wilhelmina, dan terowongan Hendrik kalau nggak salah ya. Mohon maaf ya dipotong. Ini kita kesini gelap-gelapan ya, mohon maaf karena ini udah mau maghrib. Jadi kalau kata orang itu kan ini tuh namanya sendekala ya. Iya, sendekala. Nah, jadi mohon maaf, itu sebenarnya di sana tuh ada tulisannya terowongan 1914. Nah, jadi ini kita kurangi cahaya karena memang sudah gelap banget nih. Jadi kita langsung mungkin nanti tanya-tanya ke warga gitu teman-teman. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya sekarang ada di depan terowongan ini. Sebetulnya tadi mau ke rumah warga ya, tapi penasaran ingin melihat secara langsung terowongan Philips ini. Jadi sebelum kita ke rumah warga, kita lihat dulu ya terowongan Philips itu seperti apa. Nah, terowongan Philips ini seperti ini, akses ke dalam cukup becek ya. Di sini ada genangan air. Ya tentunya kita harus hati-hati, jangan sampai terperosok, jangan sampai jatuh, dan memang agak dalam juga ya. Nah, ini sebagai informasi, terowongan ini panjangnya 280 meter. Terlihat dari depan dan dari atas. Ini ada pertanda bahwa terowongan ini dibuat ya tahun 1914. Sudah lama sekali, dan di sini ada prasasti bisa dikatakan seperti itu. Bangunan Terowongan Philip Batu Lawang, terowongan bersejarah milik PT Kereta Api. Kepanjangan 281 meter dan dibangun tahun 1913 sampai 1914. Didukung oleh Indonesian Railway Preservation Society Bandung. Seperti itu. Nah, kita tidak masuk ke dalam ya, sampai sini saja karena ini sudah galap. Oke, ruangnya seperti ini dan agak merinding saya di sini. Suasananya dingin dan sepertinya ada suara-suara di ujung sana. Ya udahlah, mungkin teman-teman cukup sampai di sini saja review atau explore terowongan Philips. Sekarang kita langsung ke rumah warga. Oke teman-teman, di sini saya bertemu dengan teman ya yang mengantar ke terowongan Philip, dan ini kebetulan warga sekitar yang dekat terowongan Philip, dan kita mau tanya nih, apakah benar di sini ada rumah terpencil, rumah yang tinggalnya dekat dengan terowongan Philip. Ini bersama Kang siapa ya? Bayu. Kang Bayu ya. Kang Bayu, emang benar di sini ada rumah terpencil ya, rumah yang tinggal dekat terowongan Philip? Ada satu rumah yang memang masih aktif sih. Oh, masih aktif, berarti masih tinggal di sana ya? Iya, masih tinggal. Dari terowongan Philip menuju rumah tersebut? Kurang lebih dari gerbang ini sampai ke rumahnya itu jaraknya hampir 2-300 meteran lah. 300 meter, iya. Kalau boleh tahu itu dengan Bapak siapa ya? Apo. Oh, Bapak Apo. Oke. Nah, teman-teman, ternyata betul ya, di sini ada rumah terpencil dan dihuni oleh satu keluarga ya, nama kepala keluarganya Bapak Apo, dan kita mau tanya-tanya di sana tentang pengalamannya tinggal dekat dengan terowongan Philip. Terima kasih Kang Bayu. Siap. Kalau begitu saya minta tolong ya, minta diantar menuju rumahnya Bapak Apo. Oke, kalau begitu. Ayo. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah ada di salah satu rumah warga yang dekat dengan terowongan Philip ya. Nah, ini saya berbicara dengan Bapak sama Ibu siapa ya Pak ya? Bapak Apo, Ibu Ade. Bapak Apo sama Ibu Ade. Nah ya, ini kan salah satu rumah yang dekat banget dengan terowongan Philip ya Pak ya.
tapi jauh juga dari tetangga kayak gitu. Jauh. Nah, kalau boleh saya tahu, ini terowongan Philip itu berdiri sejak tahun berapa ya Pak ya? Sama Ibu mungkin tahu Bu. 1814 Oh, 1914. Itu aktifnya mungkin ya. aktifnya. Nah, kalau untuk apa namanya? Udah nggak dipakai atau non aktifnya itu mulai kapan tuh Pak? 82. 1982. Oh, berarti udah lama banget nggak dipakai. Ya. Nah, kalau untuk Ibu sama Bapak sendiri ini tinggal di sini udah berapa tahun, Pak? Udah 25 tahun. 25 tahun. Oke, dari tahun berapa berarti? 95. Berarti Bapak sama Ibu nikah tahun 95 terus langsung tinggal di sini. Bukan. Oh, gimana tuh, Pak? Cuman dari perantauan datang ke sini 94. 95 dari 95. Kalimantan ke Banjar. Oh, iya. Jadi Bapak bukan asli orang sini. Bapak orang sini. Iya, ibunya kalau orang Ibu Kalimantan. Oh, orang Kalimantan. Oke. Nah, pas waktu Bapak sama Ibu tinggal di sini emang udah terpencil dari tetangga jauh atau emang dulu ada tetangga di sini? Dulu ada tetangga. Iya. 3 rumah jadi 4 rumah sama ini. Terus mereka Yang pindah, yang meninggal. oh, gitu. Yang meninggal 1, pindah 3. Pindah 2. Ya, yang meninggal 1 pindah 2. Nah, kalau untuk Bapak sama Ibu sendiri di sini berarti tinggal satu rumah ya, Pak ya? Nah, selama tinggal di sini berpuluh-puluh tahun, Pak, pernah mengalami kejadian-kejadian aneh mungkin atau mistis atau pernah melihat sosok-sosok yang nggak ada. Nggak pernah lihat apa-apa. Nggak pernah lihat apa-apa. Nggak pernah. Meskipun kalau di apa namanya terowongan Philip itu kan banyak banget cerita-cerita dari orang katanya angker, terus banyak setan, banyak hantu. Cerita orang memang gitu. Iya. Tapi kenyataannya di sini yang dekat nggak ada apa-apa. Gitu. Iya. Nggak pernah lihat apa-apa gitu. Kalau Ibu sendiri sama aja nggak pernah melihat apapun. Iya. Nah, kalau kata orang-orang itu kan angker katanya ya Pak ya. Ya kata orang angker. Nah, itu angker. Lihat orang kan udah biasa. Lihat apa Pak? Lihat. Udah di hutan. Oh, ular. Berarti kesini banyak ular berarti. Ya ada lah, makanya nggak ada. Oh, ada. Ada ular. Ular apa Pak? Ular biasa. Ular kobra bukan? Yang hitam. Yang hitam ada. Ular kobra ada. Ular picung ya. Ular picung. Nah, itu kalau misalkan ada ular, Bapak langsung bunuh apa diusir apa gimana? Diusir. Diusir. Soalnya kan kalau ular kan identik dengan hal-hal mistis juga ya Pak ya. Jadi kita sebaiknya jangan dibunuh, tapi usir saja kayak gitu ya Pak. Nah, kalau cerita cerita dari orang lain kan terowongan Philip itu angker. Bapak sama Ibu juga tahu ya. Nah, itu cerita angkernya gimana sih Pak? Ya kurang tahu cerita angkernya, orang nggak pernah lihat apa-apa. Nah, kalau kata orang lain gimana katanya? Kata orang lain bilang angker. Gimana angkernya? Pernah mungkin ada melihat apa? Nah itulah, saya kan nggak pernah lihat apa-apa, cuma lihat terowongan bolong. Gimana Bu? Ada orang yang nenek-nenek pakai capil. Capil tuh apa? Dukuy. Oh, dudukuy. Topi. Suka nanya. Tapi nggak pernah ganggu sih, cuma nanya aja katanya. Oh, kalau orang lain yang lewat ke sana mungkin. Ya. Tapi kan kalau saya alhamdulillah sih mudah-mudahan masih dilindungi sama Iya, amin. Iya. Harus banyak bismillah, minta perlindungan. Iya. Yang Maha Kuasa. Iya. Supaya nggak ada yang ganggu, kita juga nggak pernah ganggu orang makhluk lain ya Bu ya, kita saling berdampingan aja. Nah, selain makhluk yang pakai tokui itu topi itu apa sih? Topi dudukui kata orang Sunda mah. Selain sosok itu ada apa lagi Bu katanya Bu? Ada juga katanya sih ada apa sih? Kunti apa? Oh, kuntilanak. Katanya sih. Iya, itu di daerah sana di terowongannya apa di sebelah mananya? Di atas terowongannya. Oh, gitu. Di atas. Nah, itu di atas terowongannya itu di sebelah sananya ada makam nggak sih Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Full terowongan mungkin ya? Terowongan langsung tembus sampai makam Cina kan. Oh, gitu. Iya, soalnya saya baru pertama kali kesini Bu, jadi kurang tahu ya. Nah, kalau misalkan malam-malam nih Bu,
Kalau misalkan malam-malam mungkin kan ibu ada keperluan keluar, atau mungkin bapak sendiri pernah keluar malam gitu. Itu gimana Bu, di perjalanan merasa takut atau biasa aja? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bismillah aja. Bismillah aja. Kalau bapak gimana Pak? Biasa aja. Biasa aja, nggak ada apa-apa. Aman, Pak. Aman-aman. Bismillah aja. Tapi dalam hati ngerasa takut nggak sih Pak atau Bu Ibu? Enggak. Enggak. Udah biasa sih. Oh, kalau pas awal-awal kesini bapak sama ibu ngerasa takut nggak? Awal-awal sih Awal biasa. nggak terasa sih. Oh, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, masuk. Jadi bapak sama ibu ini kompak banget ya suami istri. Kalau saya sama suami saya yang borangan, penakut, tapi suami yang berani kayak gitu. Tapi ini mah dua-duanya pemberani kayaknya ya. Nah, begitulah mungkin. Kalau untuk tanggapan dari masyarakat sendiri Bu, sama bapak itu gimana tuh? Mereka mungkin bilang, wah ini bapak sama ibu pemberani nih tinggal di sini. Enggak juga, biasa. Biasa-biasa saja. Biasa wae. Oh, Jadi, suka ada Gimana? sanjungan tuh ayah atau pujian tuh ayah. Suka mana mah dirinya sieun tuh. oh jadi nggak ada yang nyanjung, nggak ada yang gimana gitu. Biasa-biasa we. Kalau misalkan yang bilang apa ya kayak nakut-nakutin gitu Pak, Ah, sieun naon enggak? Udah naon. tapi nggak ada yang nakut-nakutin. Ada sih, cuman kamu nggak takut tinggal di sini Nah kan gitu. sendirian. Oh. Udah naon gitu malah. Iya. Enggak ada apa-apa gitu. Kalau apa ya? Kalau cerita dari orang lain yang suka mungkin malam-malam lewat ke sini gitu, pernah nggak mungkin di depan rumah ibu lihat apa gitu, atau mungkin di depan sana lihat Jarang apa? orang kadang-kadang. Oh jarang. Jarang. Iya jadi bener-bener jauh dari tetangga ya Pak ya? Jauh. Tapi kalau lewat tuh yang ngambil Ngalah toke. Dan saya penasaran pengen nanya ke Bapak sama Ibu, panjang dari rel kereta api ini berapa meter ya Pak? Panjang Ya ini, panjang terowongannya. 180. Oh 180-an lah ya menurut Bapak seperti itu. Itu Bapak pernah masuk ke dalam nggak, akses sampai ke ujung? Pernah. sering lah. Sering gitu ya. Itu ujungnya sampai ke kampung apa Pak? Pebantengan. Pabantengan. Itu kalau perjalanan ke sana Bapak dan Ibu nggak takut? Enggak. Udah biasa lewat. Udah biasa lewat. Siang hari mungkin udah biasa. Kalau malam hari nih Pak, Malam-malam Aja kalau bawa kalau ada keperluan pasti kalau mau keperluan ke kampung Pabantengan kadang-kadang lewat situ. Kalau mau cepat. mau cepat gitu ya. Bapak sama Ibu gitu. Bapak sendiri pernah sendirian masuk ke sana? Pernah. Pernah. Malam-malam. Berdua apalagi mungkin itu ya. Rame-rame apalagi berdua sering. Itu Bapak tidak menemukan sosok apapun seperti itu, kejadian mistis atau mendengarkan suara yang aneh Nggak gitu? pernah. Nggak pernah. Oh, Air ngecelak. Paling-paling suara air. suara air seperti itu. Tapi Bapak nggak takut ya? Jadi itu Udah suara biasa. air, udah biasa gitu. Celak. Kalau kejadian lain misalkan ada hewan buas seperti ular atau kalajengking mungkin itu pernah menemukan? Kalau ular kalajengking di dalam kan gelap, Iya. pasti nggak kelihatan. Iya. Walaupun ada ular, ada kalajengking nggak kelihatan kan gelap. Iya. Kecuali kalau bus center, kadang-kadang kan nggak bus center. Iya. Oh, bahkan pernah lewat ke sana tanpa pakai senter. Oh, dan itu Bapak biasa aja gitu, nggak takut? Biasa. Mungkin perasaan Bapak gitu khawatir gitu. Ente. Oh, biasa aja ya? Kan sieun sieun mepetan gua. Lompatan apa Pak? Nggak ada ujungnya. Ya? Oh, Oh, sempat Bapak berpikir, aduh, saya lewat sini takut nggak ada ujungnya. Nah, gitu. Oh, pernah berpikir. Sieun mepetan ya bukan mati itu gitu tah. Ngan kasih teh kadinya we. Itu- Bapak nggak takut nih masuk ke dunia lain seperti itu? Sempat berpikir gitu. Oh, dari dunia lain kita mah kan sama terowongan. bukan dunia lain tapi terowongan ya Pak. Terowongan bukan dunia lain. Dunia lain nomor bukan di mana walau alam. Kan iya, soalnya kan katanya kalau misalkan menurut mitos-mitos tuh Pak, kita masuk ke suatu tempat atau ruangan, nah tiba-tiba kita tuh masuk ke dunia lain gitu. Kalau kamarnya. jadi kita tuh kayak dibawa ke alam, bukan alam kita, kayak misalkan dibawa ke alam jin kayak gitu. Nah, Bapak sendiri takut apa biasa aja Wah, gitu? biasa aja. Biasa aja. Itu gimana sih Pak biar biasa aja, baca doa apa, mungkin apa gimana Pak?
Doaku mah aku niat rek kuat, niat rek mentas. Oh gitu. Suka apa sih sasambar? Bukan sasambar, apa sih kata orang Sunda teh? Baca-baca. Lain beb, Oh, sasambar. susumbar. Susumbar. Tara. Tara. Oh enggak. Dalin jelma owah. Tak usah sesumbar kalau masuk terowongan katanya sih. Iya. Oke, karena berhubung apa Kalau sama yang sumbar pasti dilihat di temongan. Oh, pernah ada yang sesumbar kayak gitu, Nah, Bu? ada. Oh, bagaimana ceritanya, Bu, kalau boleh tahu? Ya sumbar lah, beranilah masuk ke dinya gitu. Terus ngomong macem-macem seperti itu. Ya naon gitu dinya, tapi enggak. Alhamdulillahnya di temongan, tapi kan takut dia lari. Ada cerita orang karena dianya yang ngomong sembarangan, terus melihat sosok gitu ya. Kalau boleh tahu sosoknya seperti apa, Bu? Sosoknya sih kurang tahu sih itu mah. Tapi sempat ada yang seperti itu ya. Ya tapi Yang suka sombong gitu, sombong lah. Iya, jangan sompral ya Bu ya. Nah. Oke, terima kasih buat Ibu sama Bapak ya untuk waktunya. Saya Nenden Sri Pujia Channel pamit undur diri. Terima kasih buat penonton setia. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. And then sampai ketemu lagi di video selanjutnya.